Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soleh dan solehah, gimana kabarnya? Semoga semuanya selalu sehat ya. Baik, ketemu lagi sama Ibu dalam pelajaran seni budaya. Dalam pelajaran seni budaya, pertemuan pertama ini Ibu akan membahas tentang seni rupa. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah dapat menjelaskan konsep menggambar flora fauna, model, dan melukis. Kemudian menjelaskan prosedur menggambar flora fauna, model, dan melukis. Dan menggambar flora fauna, model, serta melukis. Baik, kita ke seni rupa. Pengertian seni rupa. Seni rupa merupakan cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap oleh mata dan dirasakan melalui rabaan. Seni rupa dilihat dari fungsinya itu dibedakan menjadi dua, yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Seni rupa murni merupakan ekspresi jiwa atau perasaan si senimannya. Kemudian, sedangkan seni rupa terapan merupakan proses pembuatannya itu memiliki tujuan serta fungsi tertentu. Kita ambil contoh sederhananya, misalkan baju dari kain batik, atau tanaman dari atau tas dari tanaman eceng gondok. Kemudian dilihat dari wujudnya, seni rupa itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama 2 dimensi, yang kedua 3 dimensi. Contoh seni rupa 2 dimensi itu lukisan atau gambar poster. Kemudian seni rupa 3 dimensi, contohnya itu patung, topeng, atau vas bunga. Kemudian lanjut, seni rupa terdiri dari yang pertama menggambar flora dan fauna. Menggambar merupakan kegiatan membentuk imajinasi seseorang atau seniman. Berarti menggambar flora merupakan kegiatan dalam membentuk imajinasi melalui menggambar flora berarti objek yang digambar itu adalah tumbuhan. Sedangkan menggambar fauna, objek yang digunakan adalah hewan. Oke, lanjut yang kedua adalah menggambar model atau menggambar bentuk. Menggambar model merupakan kegiatan menggambar yang menggunakan modelnya sebagai objeknya. Oke, objek yang sederhana di sekitar kita. Contohnya itu ada gelas, piring, vas bunga, dan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah melukis. Seperti yang Ibu sudah jelaskan sebelumnya, melukis itu merupakan cabang dari seni rupa 2 dimensi. Oke, teknik menggambar dan melukis. Yang pertama adalah teknik menggambar flora. Flora itu banyak jenisnya ya. Jadi flora itu banyak bentuknya. Ada bentuk daun, bunga, dan buah. Lihat di slide contohnya. Dalam menggambar ada tahapan-tahapannya. Tahapan yang pertama adalah kita buat dulu putiknya. Kemudian yang kedua kelopak dalam. Lalu yang ketiga adalah kelopak besarnya dan penyempurnaan kelopak. Dan yang terakhir adalah penyempurnaan pemberian gambar atau pemberian warna. Lalu yang kedua, teknik menggambar fauna. Menggambar fauna atau menggambar hewan. Hewan banyak ya jenisnya. Ada hewan yang berkaki 4, ada hewan yang berkaki 2. Lalu hewan juga ada yang tinggal di darat, ada yang tinggal di laut. Ibu ambil contoh di sini, lihat di slide. Ibu ambil contoh gambar sapi. Bisa dilihat gambar yang pertama kita buat adalah badannya, kemudian kepala. Setelah kepala buat telinganya, lalu tanduknya, kemudian ekornya, dan yang terakhir adalah penyempurnaan warna. Next, teknik menggambar model atau bentuk. Dalam menggambar model atau bentuk, ada tahapannya, ada 3 teknik dalam menggambar. Yang pertama adalah teknik arsir atau memberikan ukiran pada gambar. Jadi dalam memberikan ukiran pun harus memperhatikan kesan gelap terang atau terang gelap. Bisa dilihat ya contoh gambarnya. Oke, lanjut. Teknik yang kedua adalah teknik gosok atau teknik dusel. Dalam teknik gosok atau teknik dusel, kita memerlukan bantuan kapas. Gunanya apa? Untuk menghaluskan garis-garis pada gambar. Next, yang ketiga adalah teknik pointillis atau teknik titik. Kalau ditanya
Berapa ya Bu jumlah titik yang digunakan dalam teknik pointillis? Jawabannya adalah tergantung gambar yang kalian buat. Kalau semakin besar gambar yang kalian buat, semakin banyak titik yang diperlukan. Kalau semakin kecil gambar yang kalian buat, maka semakin sedikit titik yang kalian gunakan. Dalam teknik pointillis, kalian harus memperhatikan kesan gelap terangnya juga. Sama seperti teknik arsir. Oke, next, melukis. Ibu mengambil 5 teknik dalam melukis. Teknik yang pertama adalah teknik pointillis, sama seperti teknik menggambar bentuk atau menggambar benda. Teknik pointillis pun sama, kita harus memperhatikan titiknya, kita harus memperhatikan kesan gelap terangnya. Oke, next, teknik tempera. Nah, yang menarik dari teknik tempera adalah kita mencampurkan kuning telur ke dalam cat sebagai bahan perekatnya. Kemudian yang ketiga adalah teknik pelakat. Teknik pelakat adalah memberikan sapuan warna tebal atau kental. Warna tebal atau kental dalam lukisan sehingga akan menghasilkan warna gelap. Dan yang keempat adalah teknik akuarel. Akuarel itu kebalikan dari teknik plakat. Akuarel itu memberikan sapuan tipis dalam lukisannya, sehingga lukisan yang dihasilkan itu tembus pandang atau transparan. Dan yang terakhir adalah teknik spray atau semprot. Menyemprotkan cat ke dalam media lukisan. Contoh dari teknik spray adalah graffiti. Oke, sekian materi yang telah Ibu berikan. Semoga dapat dimengerti dan mudah dipahami oleh kalian semua. Lanjut kita ke tugas ya, Nak. Ibu mau mengambil tugas praktek. Ibu ambil contoh. Untuk tugas kelas 7, kalian menggambar flora atau fauna. Pilih salah satu saja. Lalu tugas dapat diupload ke Instagram. Jika tidak mempunyai Instagram, boleh kirim ke email. Emailnya ada ya. Emailnya nurulfitria.hanafi57@gmail.com. Contohnya, Ibu mau upload tugas melalui Instagram. Di sini gambar yang telah Ibu buat. Kemudian tugasnya itu tulis tugas SBK Nurul Fitria, nama kalian, kemudian kelasnya, kelas berapa? Kelas 7 atau kelas 8K atau kelas 9. Kemudian kalian pakai hashtag SBK Rahmani Oke _1. Ini untuk tugas kelas 7. Berarti kelas 7 tugasnya menggambar flora atau fauna. Oke, lanjut. Tugas SBK kelas 8, kalian membuat gambar bentuk atau model dengan salah satu teknik. Tadi 3 teknik yang telah Ibu jelaskan. Pilih salah satu, teknik arsir, dusel, atau pointillis. Sama tugasnya, diupload melalui Instagram atau melalui email. Untuk kelas 9, tugasnya adalah melukis. Kalian melukis, pilih salah satu dari 2 teknik, teknik pelakat atau akuarel. Tugasnya pun sama, diupload di Instagram. Lalu, kalau tidak memiliki Instagram, boleh kirim melalui email Ibu. Sekian, terima kasih tugas yang telah Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.